Selamat pagi, saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 48 bagian B. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, saudara, sejak kecil kita sering mendengar apa yang dikatakan guru atau orang tua kita tentang bagaimana anak yang lebih besar diminta untuk menjaga adiknya yang lebih kecil. Anak yang lebih kuat diminta untuk memperhatikan saudara-saudaranya yang lebih lemah. Nah, saudara, ini adalah prinsip umum yang berlaku di dalam masyarakat, ya, di mana orang yang diberi kemampuan lebih dituntut untuk melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Kita tidak dapat menuntut orang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Sebaliknya, mereka yang mempunyai kemampuan tertentu, maka mereka wajib melakukan tugas yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Nah, saudara, pada bagian ini Tuhan Yesus juga menyampaikan hal yang serupa, ya. Tuhan menekankan pentingnya tanggung jawab setiap orang seimbang dengan kemampuannya. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kita masing-masing talenta yang berbeda. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan Tuhan menuntut hasil pertanggungjawaban dari setiap orang sesuai dengan talenta yang sudah dia percayakan. Kepada yang diberi 1 talenta, Tuhan tidak menuntut lebih dari 1. Kepada yang diberi 5 talenta, Tuhan juga tidak menuntut lebih dari 5 ataupun kurang dari 5. Tapi sesuai dengan talentanya masing-masing. Tuhan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan ukuran kemampuan yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Nah, saudara, yang kedua, di dalam bagian firman Tuhan ini juga ada satu prinsip yang penting yang implisit, yang secara implisit terkandung di dalamnya, bahwa kemampuan atau talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing itu pertama-tama dan terutama bukan untuk memenuhi kepentingan kita sendiri, tapi terlebih dahulu untuk memenuhi kepentingan Tuhan atau tujuan Tuhan bagi dunia ini. Nah, saudara, itu sebabnya setiap orang yang menerima talenta dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, untuk memenuhi tujuan Tuhan bagi dunia ini, ya. Sebagai contoh, misalnya orang yang mempunyai karunia menasehati, maka tentu saja itu untuk menasehati orang lain, untuk membangun tubuh Kristus, ya. Kita melihat bahwa karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan tubuh Kristus, atau lebih luas lagi kepentingan Tuhan bagi dunia ini. Karena itu, saudara, bagi setiap kita yang menerima talenta masing-masing, kemampuan sesuai ukuran kita masing-masing, maka pertama-tama kita harus memperhatikan apa kepentingan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita dapat menggunakan talenta kita, kemampuan kita untuk memenuhi tujuan Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, tujuan utama dari karunia itu, diberikannya karunia itu kepada kita, bisa dipenuhi ketika orang-orang merasakan manfaat dari karunia atau talenta yang kita miliki, sehingga Tuhan dimuliakan dan orang-orang diberkati melalui apa yang kita lakukan. Nah, saudara, karena itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sudah dipercayakan talenta masing-masing, mari kita gunakan sesuai dengan ukuran talenta kita. Tidak lebih, tidak kurang. Itulah yang diminta Tuhan dari kita, sesuai dengan ukuran talenta yang sudah dipercayakan. Dan yang kedua, ingatlah bahwa talenta itu pertama-tama bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk memenuhi tujuan Tuhan dan memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita, kebutuhan tubuh Kristus, sehingga Tuhan dimuliakan dan orang-orang mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.